Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti, NIM 190130018 dari unit A1 jurusan Teknik Industri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mata kuliah pemrograman dan dasar komputer, dengan judul tugas yaitu membuat aplikasi dengan bahasa Python, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Subhan Gani, STMSC. Di sini saya akan membuat aplikasi menggambar menggunakan bahasa Python. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu aplikasi menggambar. Nah, aplikasi menggambar adalah aplikasi yang dibuat oleh seorang programmer yang bertujuan untuk mempermudah pemakainya dalam menggambar sebuah objek dalam waktu yang singkat. Aplikasi menggambar menggunakan bahasa Python ini dibuat menggunakan library tkinter dan PySite. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu library. Library adalah sekumpulan kelas dan fungsi yang dibuat untuk mengembangkan aplikasi yang dibangun agar lebih cepat dan efisien. Sementara itu, fungsi library bagi seorang programmer yaitu menghasilkan kode secara efisien dan mempermudah seorang programmer dalam membuat aplikasi. Di sini, library ini terdiri dari dua macam, yaitu library asli dan library pihak ketiga. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu tkinter dan PySite. Nah, tkinter itu sebuah graphical user interface yang digunakan oleh Python secara built-in. Maksudnya itu kita tidak perlu lagi menginstal tkinter dikarenakan tkinter sudah menjadi satu kesatuan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian itu PySite, yaitu library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi graphical user interface dengan memanfaatkan Qt Framework. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan aplikasi menggambar. Yang pertama kita harus mendownload aplikasi PyCharm. Apa sih aplikasi PyCharm? Nah, aplikasi PyCharm yaitu lingkungan pengembangan terintegrasi atau ID yang digunakan dalam pemrograman komputer, terkhusus untuk bahasa Python. Nah, selanjutnya kita klik link pada tampilan layar yaitu ini. Lalu kita klik dan kita akan didatangkan oleh tampilan seperti ini. Lalu kita klik download pada yang community. Selanjutnya, setelah kita download dan kita buka hasil downloadan, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita harus mengklik run. Selanjutnya, jika tampilan itu menghasilkan tampilan seperti ini, kita klik next. Seperti ini. Nah, selanjutnya akan seperti tampilan seperti ini dan kita akan klik next. Nah, jika tampilan seperti pada gambar nomor 6 ini, kita harus mengklik atau mencentang 64-bit launcher.py dan download and install JRE kali 86 by JetBrains. Lalu kita klik next. Nah, selanjutnya kita install dan kita harus menunggu proses instalasi sampai selesai. Selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini dan kita centang Run PyCharm Community Edition, lalu kita klik Finish. Nah, setelah selesai, maka kita bisa buka PyCharm. Ketika kita membuka PyCharm, kita akan diharuskan mendownload interpreter Python-nya terlebih dahulu. Tunggu sampai downloadan selesai. Setelah downloadan selesai, maka kita bisa membuka PyCharm dan bisa menggunakannya. Langkah selanjutnya itu menginstal PySite. Di sini kita sebelum menginstal PySite, kita harus mengetahui versi Python yang kita gunakan. Saya mengecek versi Python ini dari aplikasi Python sendiri. Di sini saya menggunakan versi 3.6.8. Nah, ini dengan 64 bit. Tetapi juga bisa kita cek dari idle Python ya. Nah, setelah itu kita klik link yang ada pada layar. Lalu kita klik PySite 124 CP36 CP36M Win AMD 64 WHL. Kita klik. Lalu akan terdownload dengan sendirinya. Dan jika downloadan sudah selesai, maka kita ubah bacaan WHL ini menjadi zip. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita ekstrak file yang tadi. Maka akan keluar file folder seperti yang ini. Nah, jika sudah, kita klik file folder ini. Dan dalamnya ini, isinya ini kita copy paste ke dalam site package, di mana site package ini ada di dalam library lib, di dalam Python 3.6,
dan di dalam local disk C. Nah, setelah di paste, maka akan di dalam site package. Nah, selanjutnya kita cek apakah PySet kita ini sudah terinstall atau belum. Untuk mengeceknya, kita bisa buka idle Python dan kita bisa menuliskan bacaan import PySet. Jika tampilannya seperti ini, maka instalasinya itu berhasil. Jika tidak, kemungkinan error itu dikarenakan bisa jadi karena PySet yang Anda download itu, yang Anda install tidak sesuai dengan versi Python Anda. Nah, untuk membuat atau mengketik kata import PySet, kita harus memperhatikan huruf besar kecilnya karena itu mempengaruhi keeroran yang terjadi. Selanjutnya, kita akan mengcopy paste kode program ke Notepad, lalu kita simpan filenya dalam bentuk ekstansi.py. Nah, di sini saya menyimpannya di dalam Python 3.6 dengan nama filenya itu kode aplikasi.py. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi PyCharm, lalu kita klik file, dan pilih lokasi di mana Anda menyimpan atau meletakkan kode program. Saya meletakkannya di Python 3.6 dengan nama kode aplikasi.py. Atau juga kita bisa mengklik project, lalu kita mencari tempat di mana kita meletakkan kode programnya. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengklik kode aplikasi kode programnya itu, maka akan keluar tampilan seperti pada layar. Ini adalah kode-kode program untuk membuat aplikasi menggambar. Nah, selanjutnya itu kita klik run, lalu kita klik run kode aplikasi. Nah, setelah itu akan tampil seperti pada layar, yaitu kanvas putih. Nah, di sini sudah terdiri dari beberapa fitur-fitur yang lengkap. Kita bisa menggunakannya dengan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya ini adalah tampilan akhir dari aplikasi menggambar. Di sini saya mencoba beberapa bentuk gambar sehingga menghasilkan gambar-gambar yang ada di samping ini. Sedikit penjelasan tentang fitur setiap versi. Nah, yang versi pertama itu dia hanya bisa menggunakan pensil. Cara pengerjaannya itu kita tinggal mencoret-coret kanvas putih ini dengan kursor. Versi yang kedua, kita bisa menggunakan pensil, penghapus, dan pena. Di versi yang ketiga, kita dapat penambahan fitur yaitu bulat, kotak, arc, chord, dan convex. Nah, di sini ada bentuk arc, chord, convex. Ini penambahan, ini ada bulat, ada kotak. Inilah penambahan dari fitur yang kedua. Nah, versi yang keempat ini dari penambahan versi yang ketiga kita dapat fitur penambahan yaitu pie, polygon, polyline, round, dan rounded. Seperti pada tampilan pada layar, inilah dia bentuk-bentuk dari tampilan ini. Nah, selanjutnya dari versi yang kelima ini kita dapat membuat teks. Di sini kita tinggal mengklik teks, lalu kita buat bacaan apapun itu di kolom teks. Lalu kita bisa mengaplikasikannya ke kanvas putih. Selanjutnya versi yang keenam ini adalah kita bisa memasukkan gambar dengan cara kita klik gambaran di sini. Lalu kita klik gambaran di sini, maka akan keluar file di mana kita menyimpan gambar-gambar kita atau foto-foto kita. Nah, selanjutnya versi yang ketujuh ini, dan yaitu kita bisa mengatur ketebalan garis dengan cara mengklik paint width. Dengan kita bisa mengatur dari ukuran berapapun itu. Nah, di sini saya mengatur dari ukuran nomor 1, nomor 4, nomor 7, nomor 9, nomor 10, dan nomor 23. Nah, di sini versi yang ke-8 ini dia itu kita dapat mengatur warna background. Dengan cara kita klik warna background, lalu akan keluar tampilan warna yang sangat-sangat colorful dan kita bisa memilihnya. Jika kita sudah memilihnya, kita klik OK. Lalu di versi yang ke-9 ini, kita dapat mengubah warna kanvas. Warna kanvas ini kita tinggal klik warna kanvas, lalu kita klik warna yang sudah kita pilih, lalu kita klik OK. Selanjutnya, versi yang ke-10 ini, dia tuh kita dapat merubah atau mengubah warna garis. Dengan cara kita klik aja pen color, langsung kita pilih warna yang ingin kita buat, lalu kita klik OK. Di versi yang ke-11, kita bisa
menyimpan atau aplikasi ini dapat mengingatkan kita untuk menyimpan hasil gambar kita. Selanjutnya di versi yang ke-12 ini kita dapat menambahkan fitur, yaitu kita dapat menyimpan dan membuka gambar kita. Di sini letaknya yaitu ada di pojok kiri atas dengan bacaan open dan save. Nah, di fitur yang ke-13 ini dapat penambahan fitur, yaitu kita dapat mencetak ataupun dan menghapus seluruh objek pada kanvas. Nah, di sini bacaannya itu ada print dan clear screen. Nah, versi yang ke-14 ini adalah versi yang paling lengkap karena versi ini sudah terdiri dari semua fitur yang ada pada aplikasi menggambar. Di sini ada penambahan dari about qt, website, dan exit. Nah, itu dianya presentasi melalui slide-slide yang ada. Di sini saya akan mengaplikasikannya langsung dari aplikasi PyCharm. Nah, di sini kita buka file, kemudian kita klik open. Nah, di sini ada bacaan Python 36. Nah, kita di sini klik kode aplikasi.py dan kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar kode-kode program yang ada. Kita klik run kode aplikasi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita geser sedikit. Di sini kita bisa mengganti warna kanvas. Misalnya kita ganti warna hitam ya. Nah, seperti ini. Yes. Lalu, misalnya kita membuat bentuk bulat dengan warna background yang warna cerah ya, warna hijau. Langsung kita aplikasikan ke kanvas. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita bisa juga bentuk convex. Kita aplikasikan dengan warna yang orange. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita bisa bentuk pie dengan warna background, yaitu kita pilih warna ungu. Nah, seperti ini bentukannya. Juga kita bisa pen color, kita ganti warna yang agak sedikit cerah ya. Nah, warna ini. Lalu kita klik pen. Di sini kita bisa mengatur ketebalan. Kita atur dulu ketebalannya. Kita atur ketebalan nomor 5. Kita klik OK. Di sini kita bisa membuat garis lurus seperti pada kanvas. Nah, di sini kita ganti warnanya biar lebih cerah. Nah, seperti itu tampilannya. Juga bisa dengan menggunakan pensil. Misalnya kita akan membuat bacaan print. Nah, seperti ini. Bisa juga kita hapus. Misalnya, hapus nih. Nah, dia akan kembali ke kanvas yang warna putih. Nah, seperti ini. Atau enggak kita buat teks. Kita isi dulu di kolom teks. Misalnya kita akan membuat aplikasi. Nah, kita atur dulu ukurannya. Biar lebih jelas kita aturkan nomor 15 ya. Di sini kita bisa buat. Nah, ini ya. Mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan untuk tutorial ataupun langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi menggambar. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi orang-orang yang melihat video ini. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.